Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam live study. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami minta roh hikmat, roh wahyu bersama-sama dengan kami untuk menjelaskan apa yang menjadi isi hati Bapa untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita melanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudaraku, kita mulai dulu dengan bagian yang pertama, yaitu tentang hal menghakimi. Tepatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sini dikatakan ayat yang pertama, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudaraku, kalimat menghakimi seringkali menimbulkan kerancuan. Ketika kita menyatakan sebuah hal yang tidak tepat, seringkali orang yang sedang dikoreksi akan langsung berkata, jangan menghakimi. Ya kan? Di sini kita jadi rancu dan bingung, apakah tidak boleh adanya sebuah koreksi? Begitu mau koreksi, akan langsung dikatakan jangan menghakimi. Itu penghakiman, don't judge, kira-kira begitu. Jadi kita bingung sebenarnya bagaimana sih? Apakah menyatakan kebenaran itu sama, saudara, dengan menghakimi? Di sini yang kita harus teduh, kita harus cerdas, kita harus cermat memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Misalnya kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Lalu sebagai pemberita firman, apakah saya hanya diam saja? Karena nanti kalau saya katakan itu salah, lalu jangan menghakimi. Nah, ini jadi repot saudara ya. Satu hal dulu yang kita harus tahu bahwa kalimat Tuhan Yesus jangan menghakimi tidak hendak bermaksud untuk meniadakan sebuah kritik atau sebuah pernyataan akan kebenaran. Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud untuk hal itu. Ya. Ini bukan soal kita tidak boleh mengkritik orang lain. Ini dimaksudkan bukan untuk meniadakan pembedaan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Enggak mungkin Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi untuk meniadakan hal-hal itu. Kenapa? Sedikitnya ada beberapa hal yang saya catat di sini saudara ya. Yang pertama, karena perilaku demikian itu tidak jujur. Itu munafik. Dan tidak berdasarkan bagian-bagian Alkitab lainnya. Di mana Yesus adalah pencinta integritas dan pembenci kemunafikan. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan meniadakan pembedaan mana benar mana salah. Orang Tuhan Yesus itu pencinta integritas kok. Dia melawan semua kemunafikan yang ada. Yang kedua, karena hal ini bertentangan dengan tabiat dasar manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sehingga manusia dapat menalar dan menilai berdasarkan nilai-nilai moral. Masa kalau kita lihat orang berzina terus kita diam? Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tahu bahwa kita memiliki logika untuk menalar mana benar, mana salah. Apalagi kalau saya sebagai senior pastor, ketika saya melihat domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik melihat fenomena umum kemasyarakatan, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyatakan kebenaran.
Saya tidak boleh diam ketika melihat ketidakbenaran. Dan hal ini jangan dipandang sebagai sikap menghakimi. Jadi ketika ada jemaat yang saya lihat kurang tepat dengan kebenaran firman Tuhan, saya harus menasehati. Tentunya itu bukan menghakimi, saudara. Berbeda jauh. Yang ketiga, kalau saudara lihat, karena banyak dari ajaran Kristus, terutama dalam khotbah di bukit, didasarkan pada asumsi bahwa kita juga harus menggunakan daya analisa dan kritik kita. Contoh, Tuhan Yesus sendiri kan berkata gini, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata, kan gitu. Kamu telah mendengar, jangan berzina, tetapi aku berkata kalau kamu melihat mengingininya saja, kamu sudah berzina. Nah itu kan Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah daya nalar, daya analisa. Dan kita dituntut untuk mengembangkan kebenaran melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Itu Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya adalah kita harus mengembangkan pengertian kita, kelakuan kita akan kebenaran melebihi mereka semua, saudara. Hal lain yang kita harus perhatikan, kalau saudara lihat setelah ayat yang kelima, nanti di ayat yang keenam itu tentang barang kudus kepada anjing dan babi. Kemudian nanti di pembahasan selanjutnya juga ada tentang nabi-nabi palsu. Hal itu jelas bahwa kita harus memiliki daya analisa dulu. Kita harus tahu mana yang asli dulu. Kita harus tahu mana yang benar dulu, baru kita bisa tahu mana yang palsu. Kalau kita nggak tahu nabi yang benar kayak apa, gimana kita bisa menilai dan tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan nabi palsu. Terus kalau kita berhadapan dengan nabi palsu, terus kita cuma bilang, jangan menghakimi, diemin aja. Loh, nggak bisa, saudara. Dalam hal ini tidak bisa. Itu sebabnya ucapan Tuhan Yesus jangan menghakimi, bukan meniadakan daya analisa kita. Kita harus menganalisa, mengerti yang asli, baru kita bisa tahu yang palsu. Saudara mau tahu uang palsu, yang dipelajari bukan uang palsunya, uang asli dulu yang saudara harus tahu. Kan tuh begitu. Uang asli itu ada ini. Jadi kalau petugas bank sedang di training uang asli dan uang palsu, yang diajar tuh uang asli loh, bukan uang palsu. Sebab 10 orang bikin uang palsu itu bisa beda-beda semua. Tapi kalau uang asli cuma satu, yang begini loh. Nah itu kan ada daya analisa yang harus digunakan ya. Jadi sejatinya saudaraku, yang dimaksud dengan jangan menghakimi adalah simple nih. Jangan suka mencari-cari kesalahan, itu maksudnya. Jangan suka mencari-cari kesalahan. Menyatakan kebenaran itu nggak masalah. Yang jadi persoalan adalah jangan suka mencari-cari kesalahan, itu masalahnya. Ya. Kita harus bisa membedakan mana benar, mana salah, tetapi bukan dengan sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Sekali lagi ini sifatnya batiniah. Saya tuh juga mengerti akan hal itu. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, biasanya dia hanya selalu melihat hal yang buruk dari orang lain dan tidak mampu melihat hal yang baik. Saya ulang lagi, orang yang memiliki kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain, biasanya inderanya itu terlatih untuk melihat hal yang buruk, melihat hal yang dia tidak suka. Tapi dia sulit untuk melihat hal yang baik untuk orang lain. Ketemu orang yang akan langsung terekspos di matanya adalah kelemahannya. Untuk cari kelebihannya susah. Pernah gak saudara ketemu orang yang kayak gitu?
Sebutkan kelemahan si A. Dalam 1 menit dia bisa sebutin 30. Sebutkan kelebihan si A. Ngomong satu aja susah, dia mikirnya 5 menit. Saudara, begini. Untuk sekedar menyatakan apa yang kita tidak suka, melihat ketidakidealan, sesungguhnya kadangkala anak-anak pun bisa. Anak-anak gampang itu, cuman bilang, aku gak suka ini mah, aku gak suka itu pak. Gampang. Tapi untuk melihat kelebihan orang lain, untuk melihat kebaikan orang lain, dibutuhkan kedewasaan. Saya ulangi lagi. Untuk melihat kesalahan, kelemahan, apa yang kita tidak suka, itu tidak dibutuhkan kedewasaan. Tetapi untuk melihat kelebihan dan kebaikan orang lain, itu dibutuhkan kedewasaan. Itu sebabnya saudaraku, ya, perintah jangan menghakimi ini. Tuhan Yesus hendak mengatakan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kita cari seharusnya kebaikan orang lain, kelebihan orang lain. Ya. Jadi jangan sampai motivasi orang lain selalu kita tafsirkan jelek. Niat baik orang lain selalu kita pandangnya buruk. Kita gak kenal ampun sama kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita sendiri yang bikin salah, kita selalu mau orang lain memakluminya. Tapi kalau orang bikin salah, buset, 3 hari 3 malam bisa diomongin terus kesalahannya. Kayak gak kenal ampun sedikit pun. Ya. Yang lebih buruk dari hal ini adalah orang yang suka menghakimi, seringkali mengangkat dirinya sebagai hakim. Waduh, ini lebih repot lagi. Padahal dia kerjanya bukan jadi hakim, saudara ya. Maksudnya apa? Mengangkat diri sendiri menjadi hakim, menuntut hak dan otoritas untuk menghakimi sesamanya. Perlu diingat bahwa mereka yang sekalipun bersalah tidak bertanggung jawab sama kita. Sebab kita bukan tuan dan hakim atas mereka. Mengangkat diri sebagai hakim, merasa orang yang pantas menghakimi, itu artinya sikap pongah, sombong, menganggap diri sendiri benar, dan merasa mampu menghadapi hari peradilan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ingat itu saudara. Kita semua pasti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Jadi kita jangan pongah, jangan merasa diri aku sanggup menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Kamu yang pasti kagak sanggup. Jangan pongah. Jangan pongah. Selain kita bukan hakim, saudaraku, ya, sesungguhnya kita pun akan menghadapi kekerasan penghakiman itu. Makanya di ayat kedua, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini mengingatkan bahwa udah, kita jangan repot mau jadi hakim atas orang lain. Kita harus ingat kita sendiri pun akan menduduki kursi panas tersebut. Maksudnya kita sendiri pun akan menghadapi kerasnya kekerasan penghakiman Tuhan itu, saudaraku. Ya. Maka perintah menghakimi sesungguhnya bukan untuk kita jadi buta atau berlagak buta, tetapi justru sebaliknya, hal ini menjadi perintah bagi kita untuk bermurah hati sama orang lain dan tidak menjadi pendendam. Makanya di sini dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ayat ini bukan suruh kita jadi hakim, saudara, justru jadi murah hati. Kisah tentang menghakimi ini atau hal menghakimi ini, Tuhan Yesus juga catat dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Ini konteks menghakimi. Dan Lukas 6 ayat 38, saya yakin sebagian saudara sudah hafal.
Bunyinya apa? Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadat-padatkan, digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Saudara pasti udah hafal ayat itu, sering dengar. Sayangnya saudara salah lihat. Banyak yang salah lihat. Rata-rata kita ngelihat ayat itu adanya di amplop kolekte. Padahal ayat itu bukan bicara tentang persembahan. Coba dilihat. Konteksnya itu tentang hal menghakimi. Berilah maka kamu akan diberi. Ini bukan bicara uang persembahan, bukan bicara uang kolekte, saudara. Tetapi ini sedang bicara ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, untuk menilai orang lain. Ukuran yang sama juga yang akan diukurkan kepada kita. Makanya saya katakan itu justru perintah untuk tidak jadi pendendam, untuk murah hati. Bahasa Ibraninya cincai. Enggak, itu mah bukan Ibrani, saudara ya. Cincaian. Jadi orang tuh jangan ngitung, kalau kesalahan orang kita hitung. Tapi kalau kesalahan sendiri diingat kita gak suka. Jangan. Justru perintah itu Tuhan mau kita belajar, saudara. Belajar untuk tidak jadi pendendam, tapi jadi murah hati, saudara ya. Jadi murah hati. Jadi dalam hal ini saya harap kita bisa memiliki belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan Yesus. Nah, contoh di ayat tadi, Lukas 6 ayat 38. Saya kan sedang menyatakan kebenaran, ayat itu bukan ayat untuk kolekte. Nah, ini saya menyatakan kebenaran. Nah, ini nih contoh yang sangat baik. Tetapi kalau saya menambahkan embel-embel, misalnya gini, pendeta yang mengajarkan itu ayat kolekte, pasti pendeta itu mata duitan matre. Ini saya menghakimi, ini yang gak boleh. Paham ya? Kalau saya tadi menyatakan, saudaraku, ayat Lukas 6 ayat 38 itu bukan ayat kolekte, itu ayat menghakimi. Itu menyatakan kebenaran. Tapi ketika saya menambahkan embel-embel yang berkata itu pasti matre, ini menghakimi. Yang menghakimi ini embel-embelnya. Lo bisa aja ada orang yang mengajar itu karena dia bukannya soal matre, tapi memang taunya dari dulu begitu. Dan saya tidak boleh main menilai bahwa orang yang mengajarkan itu pasti sesat, pasti matre. Nggak boleh. Saya yang jahat kalau seperti itu. Saya justru yang menghakimi. Nah, jadi ketika kita menyatakan kebenaran, spirit kita itu spirit perbaikan. Bukan spirit mau, tuh gue yang benar kan, lo yang salah. Nah, banyak orang ketika menyatakan kebenaran, spirit behind-nya tuh begitu, saudara. Pengen kasih tahu, gue lo yang benar. You salah. Saya yang benar. Tuh, spirit itu yang tidak baik. Orang yang jatuh kepada menghakimi punya spirit itu. Tapi kalau orang yang motifnya adalah menyatakan kebenaran, enggak. Spirit dia adalah spirit perbaikan. Di sini yang kita harus memahami dengan baik dan benar. Nah, saya teruskan di ayat ketiga sampai kelima. Maka Tuhan bilang gini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu, padahal ada balok di matamu tuh. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tahu selumbar, saudara? Hanya sedikit kayak sebulu gitu. Jadi ini Tuhan nih sedang menyindir dengan bahasa yang sangat sarkastik, saudara. Ya kan gak mungkin betul-betul ada mata di balok.
Tapi Tuhan sedang menyindir dengan bahasa yang sangat sarkastik. Aduh kamu ya, selumbar di mata saudaramu, kamu bisa lihat. Tetapi balok di matamu sendiri kamu nggak bisa lihat. Sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih? Mudah saudara. Tuhan mau bilang gini, menyatakan kebenaran boleh, mengkritik boleh. Tetapi tadi dikatakan, keluarkan dulu balok dari matamu. Kritik boleh nggak boleh, tapi jangan jadi tukang kritik. Tahu apa bedanya boleh mengkritik dengan tukang kritik? Kalau tukang kritik, jagonya kritikin orang lain. Dirinya sendiri nggak pernah dikritik. Kalau Tuhan Yesus ajarinnya beda. Keluarkan dulu balok dari matamu. Maksudnya apa? Sebelum mengkritik orang lain, kritik habis-habisan dulu dirimu sendiri. Itu maksudnya. Wah, Tuhan Yesus punya pengajaran batiniah sekali, saudara. Ada orang yang sebenarnya memang hobinya kritik. Tapi kalau dibilang menghakimi dia tidak suka. Ya dalam kesempatan ini saya harus katakan, mau mengkritik orang lain boleh. Tapi yuk kritik diri kita dulu sendiri yuk habis-habisan. Jangan sampai kita cakap mengkritik orang lain tapi kita tidak pernah melakukan otokritik untuk diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang hobinya kritik orang lain dan tidak pernah mengkritik dirinya sendiri. Wah, ciri-cirinya tuh gampang. Kalau orang sedang kasih tahu dia sesuatu, biasanya dia susah terima. Langsung membuat self defense mekanisme yang sangat kuat. Selalu kalau orang bilang, kamu harusnya begini, harusnya kan kita tampung dulu. Kalau orang yang biasa melakukan otokritik, ketika dia dibilangin dia tampung dulu. Tapi kalau orang yang nggak biasa melakukan otokritik atau mengkritik dirinya sendiri, wah, orang kasih masukan A, dia langsung tangkis B, C, D, E, F. Tapi gini, tapi gini. Tuh, udah itu ciri-cirinya nyata, saudara. Ciri-cirinya gitu, selalu alasannya banyak ya. Nah jadi pelajaran ini sekali lagi Tuhan Yesus hendak mengingatkan kepada kita ya, bahwa sebelum kita menilai orang lain, nilai yuk diri kita sendiri habis-habisan. Kritik orang boleh, kritik dulu dong diri kita sendiri habis-habisan. Kalau diri sendiri sudah dikritik sampai habis, baru kita boleh kritik orang lain ya. Karena apa? Tanpa kita sadar, ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya tanpa sadar kita sedang menikmati pembenaran untuk diri kita sendiri. Abby Bruce satu kali pernah berkata, suatu dosa kefarisian, yaitu meninggikan diri sendiri dengan merendahkan orang lain. Ya, ini suatu cara yang amat murahan untuk memperoleh superioritas moral. Orang yang suka menghakimi itu suka meninggikan dirinya sendiri, dia merendahkan orang lain ya. Itu sebabnya kita harus jujur yuk sama diri kita sendiri. Keluarkan dulu balok dari mata kita sendiri, baru kita bisa membantu orang lain yang tersesat ya. Self correction itu lebih penting daripada kesibukan kita mengoreksi orang lain. Koreksi dulu diri kita habis-habisan. Dan rangkaian ini ditutup pada ayat yang ke-6 gini. Jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudaraku, memang terkesan ayat ini kasar. Kok Tuhan Yesus anjing-anjingin orang sih? Ya, anjing di sini memang ditujukan pada manusia, bukan pada bulldog, herder, dan kawan-kawannya ya. Tuhan Yesus itu selalu jujur dalam mengungkapkan sesuatu, hitam ya hitam, putih ya putih. Misalnya Herodes Antipas juga pernah dibilang Tuhan Yesus serigala. Orang Farisi ahli Taurat malah dibilang kuburan yang dicat putih. Waduh, itu kan parah banget saudara ya.
Anjing di sini bukan lagi anjing-anjingin manusia, bukan, tetapi manusia yang punya kelakuan seperti hewan, ya. Dan di sini penekanan Tuhan ada pada ini. Barang kudus bukan untuk anjing, mutiara bukan untuk babi. Apa itu barang kudus? Apa itu mutiara? Singkatnya saudaraku, hal kerajaan sorga, kehendak Tuhan, kebenaran, itulah hal yang sangat berharga. Ada banyak orang selalu bilang, aku mau tahu dong apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudaraku, Tuhan hanya membagikan isi hatinya kepada orang-orang yang berniat melakukannya. Sebab itu barang kudus. Untuk orang yang gak niat melakukan, Tuhan juga gak akan bagi-bagi isi hatinya. Sebab gak pantas juga saudara dapatnya. Jadi kalau orang yang berkata, Tuhan isi hatimu apa Tuhan? Nanti aku pertimbangkan ya, aku mau lakukan gak? Oh Tuhan bilang gak usah, mendingan ngapain? Ini barang kudus, ini mutiara. Dan Tuhan hanya bagikan kepada orang yang tanpa syarat. Yang Tuhan apapun itu aku mau lakukan, berapapun harganya. Hidup mati pun aku perjuangkan. Kiranya saudaraku, kita bisa menjadi orang-orang yang bukan menghakimi, menyatakan kebenaran, bermurah hati sama orang lain, tidak menjadi pendendam, dan selalu menganggap kebenaran Tuhan sebagai barang kudus dan mutiara yang berharga, yang kita mau lakukan dengan sepenuh hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami yang agung, yang menjelaskan lebih lanjut akan arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada program live study berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.